Shalom, salam sehat para sahabat insani yang dikasih Tuhan. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 September tahun 2021, kita kembali berjumpa melalui program atau channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih di dalam surga, kami menyerahkan diri kami saat ini untuk kesempatan berharga yang Kau berikan kepada kami atas tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani, saudara-saudari yang terkasih, mari kita membaca pendasaran permenungan kita pada hari ini, yakni dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita membacanya bersama-sama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasih Tuhan, ada sebuah film yang cukup terkenal dengan judul Mission Impossible. Film itu mengisahkan seorang agen yang diberi tugas untuk melaksanakan sebuah misi yang tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapinya. Sikon tempat misinya, lawan-lawan yang harus dihadapinya yang juga mempunyai power yang tidak kalah kuat dengan agen tersebut, dan begitu banyak lagi tantangan. Namun selalu saja dikisahkan bahwa misi yang dipikirkan mustahil itu akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dengan hasil yang diharapkan. Tentu saja karena banyak faktor yang mendukung sehingga misi tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Para sahabat insan yang dikasih Tuhan, melalui Injil hari ini kita bersama-sama diingatkan kembali akan misi perutusan kita, yakni pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Dan misi perutusan tersebut wajib dilaksanakan sebagai pengikut-pengikutnya. Yesus mengutus ke-12 murid dan juga kita semua sebagai orang beriman untuk mewartakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan segala macam penyakit. Selain itu, di dalam melaksanakan misi perutusan tersebut, Yesus berpesan, jangan membawa apapun juga. Saudara-saudari, para sahabat insan yang dikasih Tuhan, dengan melihat misi perutusan yang tidak bisa dikatakan ringan ini, mungkin saja orang akan berpikir bahwa ini adalah sebuah mission impossible, misi yang mustahil, yang sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi, akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan misi perutusan ini. Dengan kekuatan dan kepintaran sendiri, tentu saja hal ini akan mustahil untuk dilakukan, untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin pernah dari antara kita ada yang mendengarkan ungkapan ini. Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tetapi justru ketakutanlah yang membuat kita menjadi sulit.
Hal ini, para sahabat insan yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja terjadi dan dilaksanakan ketika kita mengandalkan bukan lagi kekuatan diri kita sendiri saja, melainkan kekuatan, power dari Allah sendiri. Kita menyadari bahwa tanpa tenaga dan kuasa dari Allah, kita tidak dapat menjalankan tugas perutusan tersebut dengan baik. Jika tenaga dan kuasa itu datangnya dari Allah sendiri, maka bagian dari kita sebagai seorang utusan adalah siap sedia untuk melaksanakan dan menata sikap hidup yang berkenan bagi Tuhan, karena sewaktu-waktu Tuhan pun akan memanggil dan menugaskan, mengutus kita untuk melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempunyai tenaga dan kuasa dari Tuhan sendiri, maka kita pasti akan dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam misi perutusan kita bersama. Karena itu, sebagai utusan-utusan yang rendah hati, marilah kita selalu meminta kekuatan dan kuasa dari Tuhan itu sendiri dalam misi perutusan kita masing-masing. Oleh sebab itu, janganlah membuat ragu-ragu diri kita untuk menerima tugas perutusan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk pergi diutus melayani seperti yang telah ditetapkan oleh kehendak Allah sendiri. Seorang utusan, kita semua memiliki sikap ketergantungan yang penuh kepada Allah yang telah mengutus kita. Ia yang telah mengutus kita, ia pula lah kita yakini akan menyediakan berbagai macam hal yang dibutuhkan bagi kita saat kita dalam perutusan kita masing-masing. Dengan demikian, para sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan tenaga dan kekuatan dari Allah sendiri, maka bukan hanya dengan kekuatan diri sendiri saja, sehingga mission impossible itu akan menjadi successful mission. Roh Kudus menguatkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Berikanlah kami senantiasa kekuatan dari Engkau sendiri, agar kami dapat melaksanakan tugas perutusan kami, misi kami di dalam situasi dan kondisi melalui panggilan hidup dan pelayanan kami masing-masing. Turunlah berkat Allah yang menguatkan kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.